Udah lama nggak bisa ngomong lagi, udah capek, aduh, udah deg-degan. I think ini kenapa merasa miring gitu ya? Sebentar. Welcome back to my YouTube channel, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang santai, yang ringan-ringan aja. Jadi kalian tuh bisa nikmatin videonya sambil makan, sambil ngemil, atau bahkan kalian sambil salto juga boleh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya guys. Namanya lagi pandemi gini, kalian tuh harus banget jaga selalu kesehatan. Yap, jadi sesuai judul yang ada di bawah, kali ini aku bakal ngebahas tentang 4 makeup yang wajib dimiliki oleh pemula. So, sebelum dimulai, kalian wajib banget untuk subscribe channel aku dan nyalain bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru yang diupload di YouTube channel ini. So, yap guys, daripada kebanyakan omong, let's get started. Oke, sebelum aku masuk ke makeup yang pertama, aku mau klarifikasi dulu. Asik, klarifikasi, enggak ada yang bohong. Jadi sebelumnya aku tuh udah pernah bikin video kayak gini juga, tapi di saat itu aku ngebahasnya ada 9 kalau nggak salah, 9 makeup, tapi aku ngerasa kayak terlalu banyak dan ini tuh untuk seorang yang basic ya, untuk seorang pemula tuh kayak terlalu banyak. Jadi aku bakal saring dari 9 itu menjadi 4 buah makeup yang wajib dimiliki oleh pemula. So yap guys, langsung kita mulai. Untuk seorang pemula atau lebih tepatnya seorang remaja yang baru belajar makeup, apalagi makeup for everyday yang digunakan untuk sehari-hari, tidak disarankan untuk menggunakan base makeup yang berat. Tapi banyak dari beberapa pemula atau remaja yang bingung dalam memilih base makeup seperti apa sih yang cocok digunakan. Jadi di sini aku menyarankan 2 option, yaitu BB cream dan cushion, karena keduanya itu memiliki formula yang ringan, jadi lebih aman dan lebih nyaman untuk dipakai apalagi untuk setiap hari. Namun biasanya ada sedikit perbedaan dalam formula cushion. Biasanya formula cushion itu lebih tinggi antara 20-30% untuk menciptakan coverage yang lebih pas. Nah, kalau kalian berpikir cushion atau BB cream apa nih yang cocok, yang pas untuk digunakan sama remaja? Guys, pilihannya itu udah banyak banget dari lokal maupun impor, dan produk lokal itu udah bagus-bagus banget dan itu oke banget, coveragenya juga udah oke, dan ya harganya juga affordable banget, sesuai sama kantong. Kalian pasti mikirkan harganya bakal mahal-mahal banget. Nggak guys, itu semua sesuai sama kantong, oke? Biasanya kalau diibaratkan sama martabak nih, kalau satu telur itu kurang spesial, jadi itu sama kayak makeup. Kalau misalnya kalian cuma pakai base makeup aja tanpa powder, tuh kayak kurang, ada yang kurang gitu loh. Nah, biasanya tugas dari powder sendiri itu adalah mengunci makeup kita agar lebih tahan lama dan lebih tertahankan dari minyak gitu, minyak wajah kita, dan juga dapat membantu memberikan hasil akhir yang halus dan juga sempurna. Nah, untuk jenisnya sendiri, biasanya powder itu memiliki 2 tekstur atau 2 tipe. Nah, yang pertama itu adalah tipe yang tabur, yang kayak bedak bayi gitu. Dan yang kedua itu biasanya yang padat, yang kayak press gitu loh. Kalian paham kan pasti. Nah, kalau untuk pemula, cocoknya bedaknya pakainya yang mana nih? Oke, jadi kalau untuk pemula, aku lebih menyarankan kalian itu menggunakan bedak yang tipe tabur, karena biasanya itu lebih ringan teksturnya juga, dan juga itu bakal memberi efek yang lebih natural. Oke, beralih ke mata. Biasanya alis merupakan objek atau poin utama bagi perempuan. Ayo ngaku, siapa yang gak bisa hidup tanpa alis? Yap, jadi biasanya alasannya itu pasti sama antara perempuan 1, 2, dan 3. Nah, alasan pertamanya itu biasanya karena alis mereka botak. Nah, yang kedua itu biasanya alasannya alis mereka itu tipis. Dan yang ketiga biasanya alisnya bolong-bolong. Nah, makanya ini sebabnya cewek-cewek suka gak bisa keluar tanpa ngalis, ya kan? Nah, jadi eyebrow adalah solusi utamanya. Ya, emang sih sekarang itu udah zamannya orang yang sulam atau ditato. Tapi kalau untuk pemula atau remaja, aku nggak nyaranin kayak gitu, karena apalagi yang masih sekolah pasti bakal diomelin kan sama gurunya. Jadi aku bakal menyarankan yang aman-aman aja ya. Ada banyak tipe eyebrow. Jadi yang pertama itu biasanya teksturnya itu keras, yang kayak pensil.
Dan yang kedua itu adalah yang pipi, yang kayak crayon. I don't know itu bentuk apa, pokoknya bentuknya pipi dan itu enak banget coy, dipakainya enak banget. Tapi kekurangannya itu dia gampang patah. Dia tuh kayak adalah pensil yang paling lemah yang pernah aku temui. Tapi nggak selalu sih. Aku sih kayak masih fine-fine aja karena dia tuh bener-bener bagus dan gampang banget coy diaplikasiinnya. Dan hasilnya itu juga natural banget. Nah untuk yang ketiga itu dia memiliki tipe tekstur yang powder. Jadi dia tuh kayak mirip-mirip sama eyeshadow gitu. Jadi dia tuh bener-bener kayak powdery banget. Dan dia tuh biasanya diaplikasiin sama spoolingnya ada sendiri. Dan menurut aku itu yang paling susah buat aku untuk aku pakai, karena aku tuh pernah nyoba dan kayak berantakan aja gitu loh. Tapi aku sering ngedenger sama orang-orang, mereka berpendapat itu yang paling gampang dia pakainya. Tapi menurut aku no. Nah, terus apa sih yang cocok untuk dipakai sama pemula? Nah, itu sendiri tergantung sama kaliannya sendiri. Kenapa? Kalian itu harus menggunakan atau memakai atau mencoba sesuatu yang nyaman untuk kalian gunakan. Apalagi untuk kayak dipakai untuk sehari-hari. Jadi kalian tuh harus banget cari yang nyaman untuk kalian gunakan. Oke? Finally, ini adalah part yang paling disukain sama cewek, yang paling gak bisa dilupakan selain eyebrow. Karena ini tuh adalah yang paling penting, yang kayak aku gak pernah ngeliat orang yang keluar tanpa pakai ini. Yap, lipstick. Nah, lipstick sendiri itu adalah part yang paling penting karena dia itu adalah pelengkap makeup. Kalau misalnya muka kalian tuh udah selesai tapi kalian gak pakai lipstick, pasti kelihatan tuh bakal absurd banget dan kalian kayak kelihatan awkward banget. Jadi kayak no. Nah, untuk lipstick sendiri, dia itu mempunyai beberapa macam. Yang pertama itu lipstick, yang kedua itu lip cream, yang ketiga itu lip tint. Nah, ketiganya itu memiliki tekstur yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah lipstick. Nah, lipstick itu biasanya teksturnya tuh keras dan dia tuh berbentuk batangan. Jadi biasanya digunakannya itu langsung dipegang, langsung ditap-tap aja, pegang sama tempatnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang lebih simpel sih ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah lip cream. Jadi lip cream itu mempunyai tekstur yang creamy banget. Jadi biasanya dia diaplikasiin pakai spoolingnya sendiri. Biasanya lip cream itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Biasanya kekurangannya itu lip cream itu nggak bisa dipakai sama orang yang punya bibir kering, termasuk kayak aku. Sebenarnya aku sendiri juga nggak bisa pakai lip cream, cuman kayak kenapa lip cream aku tetap pakai karena dia tuh banyak banget pilihan warnanya dan cantik banget, dan aku nggak bisa kayak move on dari lip cream gitu loh. Dan yang terakhir itu adalah lip tint. Lip tint itu pilihan yang paling simple dan yang paling natural juga. Jadi lip tint itu mempunyai tekstur yang cair, bener-bener cair, dan dia itu kayak lebih ke arah apa ya, kayak air sih, cair banget. Tapi ada juga yang agak sedikit creamy tapi nggak creamy banget. Dan dia itu cocok banget untuk dipakai sama pemula atau remaja, dan bahkan aku sering banget ngelihat semua remaja pakai lip tint karena lebih kayak ke arah natural aja kali ya. Nah, untuk lip tint sendiri biasanya dia juga punya plus minusnya nih. Yang pertama itu biasanya dia itu nggak bisa dipakai sama bibir yang kering, karena biasanya itu lip tint itu membuat bibir lebih kering lagi. Terus ada juga lip tint yang dicampur sama kayak lip balm gitu. Formulanya itu lebih ke arah skincare tapi lebih tint, jadi lebih ada warnanya. Jadi kayak lebih aman aja gitu loh dipakai untuk semua bibir. Nah, terus apa sih yang cocok sama pemula yang harus dipakainya itu apa sih? Lip tint, lip cream, atau lipstick? Nah, itu kembali lagi ke kalian. Kalian lebih suka yang mana? Lebih nyaman yang mana? Dan lebih cocok yang mana? Kalian harus tertuju sama pilihan kalian sendiri. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar bingung harus memilih apa sih yang cocok buat kalian, nah aku lebih nyaranin kalian untuk memulainya pakai lip tint aja. Jadi kayak bisa digunakan sama sehari-hari gitu. Jadi lebih oke lah. Harganya juga benar-benar affordable. Oke guys, jadi itu dia 4 makeup yang wajib untuk digunakan atau dimiliki oleh pemula. Nah, kenapa sih aku cuman kasih 4? Kenapa sih kok nggak ada primer? Kenapa sih nggak ada blush on? Kenapa nggak ada contour? Kenapa nggak ada eyeshadow? Kenapa nggak ada eyeliner, mascara, dan lain-lain? Nah, di sini kan aku bilang aku nyaring dari 9 menjadi 4. Jadi kalian lebih tertuju sama yang basic, yang paling umumnya dulu nih. Jadi kalian bisa membeli makeup dari awalnya itu aja. Nah, kalau untuk blush on, aku nggak nyari
nyaranin karena nih ada karenanya nih. Banyak dari lipstick yang bisa digunakan sebagai blush on. Dan yang gak kalah penting, lipstick itu juga bisa digunakan sebagai eyeshadow. Guys, kalian paham gak? Itu tuh kayak lebih menghemat aja gitu loh. Kalian tuh bisa pakai dalam satu produk, bisa pakai semua muka. Itu kan kayak, nah terus kenapa kok nggak ada maskara, nggak ada eyeliner? Nah, untuk seorang pemula, yang namanya eyeliner dan maskara itu menurut aku tidak terlalu penting sih ya. Jadi itu pilihan kalian. Kalau misalnya kalian ada uang tambahan, kalian bisa banget untuk beli eyeliner dan maskara dan juga kontur. Tapi kalau untuk pemula, aku nggak nyaranin untuk pakai kontur dulu deh. Kalian bisa dandan, bisa bermake up dengan yang natural aja biar nggak terlalu medok. Kalian tuh harus yang lebih dibasicin dulu, yang lebih umum dulu, yang lebih santai dulu, yang lebih natural dulu. So ya guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dan berguna juga buat kalian yang mau belajar make up. So kalian jangan lupa untuk like video ini, terus di subscribe channel aku, dan kalian juga bisa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. So ya guys, thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.